Hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah. Yesus Kristus Tuhan namanya, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Allah yang Maha Hadir, Tuhan Allah yang menyembuhkan, Tuhan Allah yang menyediakan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia dan kemurahan-Mu yang tak ada habis-habisnya dalam hidup kami ini. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu jadilah kehendak-Mu di bumi ini di bumi ini seperti di dalam seperti surga. di dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian kita bersama-sama seserempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku
yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kau sungguh Tuhan Allah kami yang hidup, Tuhan Allah kami yang maha baik, yang mencintai kami semua. Sekarang berbicaralah melalui kebenaran firman Tuhan dalam nama Yesus. Yang siap untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan. Katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Senang sekali hari ini Kamis 29 Agustus 2024 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semuanya, anak-anak Tuhan yang luar biasa ya. Renungan kita hari ini kita ambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab aku, yaitu Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Nanti Bapak Ibu sekalian selesai acara ini, silahkan baca ulang Yeremia 29 ayat 11 berulang-ulang, dan kata kamu diganti dengan nama kita masing-masing ya. Nanti coba Bapak Ibu baca pelan-pelan, resapi ketika kata kamu diganti dengan nama kita masing-masing dan kita renungkan. Oh, saya percaya hidup kita akan excited, hidup kita akan penuh dengan optimisme. Coba lihat Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Saya sering katakan begini, karena Tuhan Allah kita itu maha baik, ya. Karena Tuhan Allah kita maha baik, maka tidak ada sesuatu yang jahat yang keluar dari Tuhan. Ya, karena Tuhan itu Allah yang maha baik, maka rancangan-rancangannya itu juga baik untuk kita.
Ayat ini dengan jelas berkata, rancangan Tuhan untuk kita itu bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan untuk kita itu adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Bukan hanya sekedar damai, tapi juga mengalami sejahtera. Ayat ini dengan jelas berkata bahwa Tuhan merancangkan untuk kita masa depan yang penuh pengharapan, bukan masa depan yang suram. Bapak Ibu, sebagai orang tua yang normal, sekali lagi sebagai orang tua yang normal, kita akan bangga, kita akan senang, kita akan bahagia ketika melihat anak-anak kita hidupnya enak. Benar atau benar Bapak Ibu sekalian ya? Kita akan bahagia, kita akan senang kalau melihat hidup anak-anak kita diberkati. Makin tahun makin jaya. Oh, orang tua mana yang normal yang tidak bangga akan hal ini? Bahkan ya saya melihat dengan mata kepala sendiri, dengan saya mendengarnya ya, orang-orang tua yang memiliki anak-anak yang hidupnya makin lama makin baik, makin lama makin luar biasa itu suka menceritakan kepada orang lain karena bangganya. Dan itu adalah hal yang normal Bapak Ibu sekalian. Nah, Yesus sendiri pernah mengatakan bahwa kita ini kan memang manusia yang jahat ya, oleh karena anugerah Allah kita dibenarkan. Kalau kamu, kata Yesus, manusia yang jahat tahu memberikan yang baik ya kepada anak-anakmu, lebih-lebih Tuhan Allah Bapa yang ada di sorga. Amin. Nah, latar belakang dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 ini kan cerita tentang bagaimana orang-orang Israel karena dosa mereka, karena kejahatan mereka, mereka itu dibuang ya ke Babel. Bapak Ibu sekalian ya, dibuang ke Babel ya. Saking marahnya Tuhan. Pepatah Jawa yang saya suka banget, teko lorone ora teko patine, ya kan? Memang orang-orang Israel amat sangat menderita ketika ada di Babel sebagai orang-orang buangan di situ, sebagai orang-orang tawanan. Tapi ternyata ya itu adalah cara Tuhan untuk mendidik orang Israel, karena orang Israel waktu itu berpaling dari Tuhan dan mereka menyembah berhala ya. Kalau saya dulu waktu anak-anak saya masih kecil, cara mendidik, mendisiplin anak saya punya cara-caranya sendiri ya. Tapi tentu cara-cara yang alkitabiah. Guru di sekolah waktu zaman saya ketika anak-anak muridnya nakal, maka punya cara tersendiri. Misalnya disuruh nulis aku tidak nakal, suruh nulis ya satu buku penuh gitu ya kan, aku tidak nakal, aku tidak nakal. Itu cara mendidik ya. Nah, kemudian ketika sampai di New York, saya ketemu dengan orang tua yang masih muda, yang kemudian cara mendidik anaknya dengan pakai cara time out ya, disuruh duduk di pojokan atau disuruh berdiri di pojokan ya kan, dan tidak boleh ngapa-ngapain. Itu bukan karena benci, tapi itu karena cinta, itu karena sayang. Nah, kita tahu Tuhan Allah kita, Bapak Ibu sekalian, luar biasa. God is love. Tuhan itu adalah kasih ya. Nah, kemudian kita tahu akhir kisah daripada orang-orang Israel yang ada di Babel. Akhirnya pada waktunya Tuhan, yaitu setelah 70 tahun mengalami pendidikan di Babel, maka orang-orang Israel dibawa pulang ke Israel kembali, tepatnya dibawa pulang ke Yehuda. Ya,
dengan ibu kotanya yang bernama Yerusalem. Too good to be true. Jadi kayaknya itu hal yang tidak mungkin, tapi percayalah Bapak Ibu sekalian, karena Tuhan yang maha baik, maka Tuhan yang membawa orang Israel kembali ke Yehuda, demikian juga Tuhan yang sama, yang tak pernah berubah kasihnya dulu, sekarang, dan selama-lamanya untuk hidup kita. Ya, kadang-kadang kita kan punya rancangan-rancangan sendiri tentang hidup kita, ya. Tetapi kemudian apa yang kita rancangkan kok ternyata gagal, tidak menjadi kenyataan. Maka itu saya beri judul renungan pada hari ini, yaitu rancangan atau rencana Tuhan itu lebih besar dari rancangan atau rencana kita. Rancangan atau rencana Tuhan jauh lebih dahsyat daripada rencana dan rancangan kita. Maka itu Bapak Ibu sekalian, bukan berarti kita tidak boleh punya rencana, tidak berarti bahwa kita nggak boleh punya mimpi, bukan berarti kita tidak boleh punya rancangan-rancangan. No, enggak. Ya, tetaplah kita punya mimpi, punya rencana dan rancangan, tetapi Tuhan berkata, serahkanlah rencanamu kepada Tuhan. Ya, maka akan terlaksanalah apa yang diinginkan oleh hatimu. 16 tahun yang lalu, saya jelas-jelas sudah direncanakan untuk menggembalakan suatu jemaat di Georgia, tepatnya di kota Atlanta. Ya, 16 tahun lalu waktu saya pamit dengan keluarga saya, mereka sangat-sangat asing dengan kata Atlanta. Mereka bilang begini, ngapain kamu pergi ke Alaska? Ya kan, saya sendiri juga 16 tahun nggak tahu. 16 tahun yang lalu kota Atlanta itu di mana, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, saya berangkat bersama dengan istri, ya, naik pesawat, udah nyampe di Amerika, mau melayani di Atlanta. Ternyata tidak boleh masuk Amerika, alias dideportasi, ya kan? Paspor saya ada visa Amerikanya, dicoret di situ dan ditulis cancel, cancel. Saya di airport 4 jam, setelah itu saya diterbangkan pulang ke Indonesia, ya. Seolah-olah kemudian masa depannya jadi gelap, ya. Nggak tahu mau ngapa-ngapain lagi ini, ya. Barang-barang udah dijual, udah pamitan sana sini, pelayanan semua di Indonesia sudah di-cancel. Tapi seperti ayat ini, Tuhan itu ternyata punya rancangan yang jauh lebih besar daripada apa yang dirancangkan. Sebulan kemudian, saya boleh lagi atas izin Tuhan, atas pertolongan Tuhan, atas kemurahan Tuhan, bersama dengan istri kembali ke Amerika dan ditugaskan untuk melayani di kota New York dengan visa spesial, dan tidak sampai 2 tahun kami sudah mendapatkan green card Amerika Serikat. Semuanya seolah-olah seperti mimpi. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau apa yang menjadi rencana atau rancangan-rancangan kita belum menjadi kenyataan, pesan Tuhan hari ini, jangan pernah kita menyerah. Amin. Nantikanlah Tuhan, Dia pasti akan membuat segala-galanya indah pada waktunya. Mari kita lihat Amsal pasal 19 ayat 21. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Perhatikan ini, ya. Keputusan Tuhanlah yang terlaksana, ya. Kita punya banyak rancangan, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sebab keputusan-keputusan kita itu
itu terbatas Bapak Ibu sekalian. Penglihatan kita terbatas, pengetahuan kita terbatas. Kalau di depan kita ada tembok, Bapak Ibu sekalian, kita pasti nggak bisa melihat apa yang ada di belakang tembok itu. Benar atau benar, ya kan? Kita bisa memprediksi segala sesuatu mungkin untuk waktu yang singkat, tapi untuk waktu yang jauh ke depan hanya Tuhan yang tahu. Sebab apa? Sebab Tuhan Maha Tahu, Maha Hadir, dan Maha Kuasa. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ya, kalau keputusan Tuhan itu yang terlaksana, jangan pernah ngomel, jangan pernah bersungut-sungut, Bapak Ibu sekalian. Sebab apa? Sebab Tuhan kita itu tahu apa yang baik dan terbaik untuk kita. Jadi waktu saya kemudian mulai ada di New York, ya, itu pada mulanya tanda petik mulai ada ngomel-ngomelnya, ya. Nah, itu nggak benar, sama sekali nggak benar itu, dan tidak boleh, ya kan. Kok di New York Tuhan? Katanya di Atlanta. Kenapa ngomel? Karena waktu ada di New York pada tahun 2008, waktu perintisan itu amat sangat tidak enak, Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi ternyata memang kalau rencana atau rancangan Tuhan itu yang terlaksana, kelihatannya pada mulanya tidak enak, tapi kalau kita tidak ngomel-ngomel, tapi kalau kita mau menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan, maka yang sering saya katakan jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar pada pagi hari yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Artinya keadaan hari ini akan lebih baik daripada kemarin, dan keadaan kita di hari esok itu lebih baik daripada hari ini, dan itu benar-benar saya alami, ya. Memang tidak sekaligus Tuhan terus angkat, dibawa naik selangkah demi selangkah, mujizat demi mujizat terjadi, ya. Akhirnya kita tahu Bapak Ibu sekalian, rancangan Tuhan itu tak pernah gagal, dan rancangan Tuhan itu jauh lebih dahsyat daripada rancangan kita. Alkitab bercerita tentang seorang anak muda yang bernama Yusuf. Umur 17 tahun, semua mimpi-mimpinya dikubur oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, dia ditelanjangi, dimasukkan dalam sumur. Masa depannya sekonyong-konyong, mendadak sontak menjadi gelap gulita. Ya, mungkin ada di antara kita juga mengalami hal-hal yang seperti itu. Karena ada orang-orang lain yang tidak berkenan kepada kita, dia merancangkan hal yang jahat. Atau bahkan mungkin karena kesalahan, kebodohan kita, rencana-rencana atau rancangan yang udah disusun begitu baik, boleh menjadi gagal akhirnya. Tetapi ingat Bapak Ibu sekalian, rancangan Tuhan tidak pernah gagal di dalam hidup kita. Amin. Rancangan Tuhan itu tadi adalah masa depan yang cerah dan penuh pengharapan. Kalau kemudian karena kebodohan kita, Tuhan udah rancangkan plan A, ya. Plan A, sudah Tuhan rancangkan demikian, tapi oleh karena kebodohan kita, oleh karena sesuatu dan lain hal, percayalah Bapak Ibu sekalian, Tuhan akan buat rancangan yang lebih dahsyat lagi untuk kita. Buat apa? Untuk membuktikan dan menyatakan bahwa kita ini dicintai oleh Tuhan, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Besar. Ya, lihat Yusuf udah dimasukkan dalam sumur, ternyata hidupnya nggak habis, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat kemudian dia dijual menjadi budak, ya, ke Mesir, dibeli oleh Potifar, dan kemudian dipindahkan masuk dalam penjara, bukan karena keinginan Yusuf, tapi karena fitnah, dan dari penjara. Setelah 13 tahun mengalami proses itu, Yusuf
diangkat oleh Tuhan ya menjadi penguasa di Mesir. Waktu Yusuf menjadi penguasa di Mesir dipakai oleh Tuhan untuk memelihara bangsa yang besar itu, yaitu Mesir, sehingga terhindar dari kelaparan. Bahkan keluarga besarnya juga melalui Yusuf Tuhan pelihara di tanah Goshen ya. Satu hal yang harus kita ingat bahwa Tuhan itu mencintai dan mengasihi kita. Roma pasal 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja ya dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kuncinya yaitu mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Percayalah Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengasihi Tuhan, hati kita melekat kepada Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan intervensi, dan kemudian itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saya selalu berpesan, kalau sudah membaca Roma pasal 8 ayat 28, harus dilanjutkan ke Roma pasal 8 ayat 29. Karena ayat 29 itu berkata bahwa ujung-ujungnya dari proses itu akan membawa kita agar kita memiliki karakter seperti Kristus. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ketika proses itu terjadi dalam hidup kita, ya jalani saja. Tetap setia kepada Tuhan. Ya, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa rencana Tuhan, rancangan Tuhan itu jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat daripada rencana atau rancangan kita. Yang pertama, harus kita ingat bahwa Tuhan itu amat sangat mencintai dan mengasihi kita. Waktu kita mengalami proses, Bapak Ibu sekalian, nikmati, jalani proses itu, tetaplah setia kepada Tuhan. Ya, nanti pada akhirnya kita tahu bahwa Tuhan akan memakai hal-hal yang tidak baik itu sebagai alat Tuhan untuk menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Materaikan kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba, ya Bapa, ketika hari ini apa yang kami mimpikan, apa yang kami rancangkan tidak sesuai yang kami harapkan, kami tahu satu hal, rancanganmu dan rencanamu itu jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat daripada rencana dan rancangan kami. Maka itu Roh Kudus tolong setiap kami anak-anak-Mu ini untuk hatinya tetap melekat kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Karena kami percaya sungguh ada masa depan yang cerah, ada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan kami tahu tak sedetik pun Engkau meninggalkan kami, karena Engkau Tuhan Allah Immanuel yang menyertai dan mengasihi kami. Menyertai dan mengasihi kami semua sampai kesudahan zaman ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.